Pagi Kak Rida dan teman-teman. Sekarang kelompok 6 ingin mempresentasikan wetabilitas. Anggota ini ada Briliano Herdi Raharjo, Zulfikar Adriansyah, dan John Michael Pais. Wetabilitas. Wetabilitas adalah kecenderungan batuan atau padatan untuk dibasahi oleh suatu fluida. Wetabilitas diakibatkan adanya interaksi fluida dengan padatan batuan reservoir, yaitu sandstone, limestone, dolomite, dan lain-lain, merupakan padatan. Fluida reservoir, minyak, air, gas merupakan fluida. Penentuan wetabilitas ini sangat penting untuk mengetahui tingkah laku suatu reservoir karena parameter inilah yang menyebabkan tekanan kapiler pada batuan mampu memberikan dorongan sehingga fluida, minyak atau gas dapat bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi wetabilitas yaitu terdiri dari jenis mineral yang terkandung dalam reservoir, lalu ukuran butir batuan. Semakin halus ukuran butir pada batuan tersebut, maka semakin besar tegangan adhesi yang akan terjadi. Lalu kemudian ada jenis hidrokarbon yang terdapat dalam minyak mentah. Baik, ada 3 gaya atau tegangan permukaan pada batas atau persinggungan antar fluida-fluida dan fluida padatan, sehingga hubungannya dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut merupakan rumus dari adhesion tension atau gaya adhesi yang didefinisikan sebagai perbedaan tegangan permukaan antara solid fluid. Yang pertama, untuk adhesion tension jika bernilai positif, maka berarti solid atau padatan lebih cenderung dibasahi oleh air. Jika nilainya itu negatif, maka berarti sebaliknya. Dan jika nilainya 0, berarti keduanya sama-sama membasahi. Untuk rumusnya dapat dilihat dan terdapat juga pada rumus yaitu tau SO, tau SW, tau WO, dan cos theta. Untuk tau SO sendiri itu merupakan tegangan permukaan antara benda padat dan minyak. Dan untuk tau SW itu merupakan tegangan permukaan antara benda padat dengan air. Dan untuk tau WO itu merupakan tegangan permukaan antara air dengan minyak. Theta sendiri merupakan sudut, dan untuk secara umum cos theta itu dapat dicari melalui tau SO dikurang tau SW per tau WO. Next. Aplikasi konsep wetabilitas. Sifat kebasahan suatu batuan dipengaruhi oleh komposisi kimia penyusunnya, sehingga konsep ikatan unsur kimia sangat berpengaruh terhadap sifat kebasahan suatu permukaan batuan terhadap air ataupun minyak. Dalam wetabilitas terdapat 3 litologi. Pertama, sandstone yang mempunyai sifat wetabilitas yaitu netral sampai dengan water wet. Kemudian ada clay yang memiliki sifat wetabilitas yaitu netral wet. Lalu kemudian ada karbonat yang memiliki sifat wetabilitas netral wet sampai ke oil wet. Dalam pengaplikasiannya di lapangan, terkait untuk keperluan eksplorasi maupun eksploitasi minyak bumi, maka formasi yang bersifat water wet lebih mudah untuk dilakukan oil recovery. Hal ini disebabkan karena formasi yang bersifat water wet memiliki saturasi minyak yang tinggi, yang artinya air membasahi dan memenuhi pori-pori terkecil pada butir batuan, dan minyaknya berada di atas air, yang mana minyak lebih mudah bergerak dan tumpah karena tidak ada gaya adhesi terhadap permukaan batuan. Sehingga untuk oil recovery pada formasi dengan reservoir sandstone dilakukan dengan injeksi air ke dalam formasi tersebut, dengan harapan menambah volume air dan mendorong minyak untuk keluar dan diproduksi. Dalam pengaplikasiannya di lapangan, untuk reservoir karbonat yang mana bersifat oil wet, memerlukan enhanced oil recovery (EOR) dengan injeksi bahan kimia yang dimaksudkan mengubah struktur kimia permukaan batuan dan minyak tidak lagi membasahi permukaan. Lalu kemudian ada water wet reservoir rock. Water wet terjadi ketika suatu batuan memiliki sudut kontak antara minyak dan air terhadap batuan itu sendiri yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat. Baik, di sini ciri dari water wet reservoir rock dapat ditentukan dari yang pertama itu tau SO-nya lebih dari tau SW, yang kedua adhesion tension-nya lebih dari 0 yang berarti positif nilai adhesion tension-nya, yang ketiga memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat,
Yang keempat, jika sudut mendekati 0 derajat, maka batuan disebut strongly water wet. Water wet reservoir merupakan akibat dari tegangan adesi yang nilainya lebih besar pada sudut lancip yang dibentuk antara air dengan batuan dibandingkan tegangan adesi pada sudut tumpul yang dibentuk antara minyak dengan batuan itu sendiri. Oil wet reservoir rock. Oil wet terjadi ketika suatu batuan memiliki sudut kontak antara minyak dan air terhadap batuan itu sendiri yang nilai sudutnya lebih dari 90 derajat. Karakter oil wet pada reservoir tidak diharapkan terjadi. Ciri dari oil wet reservoir rock dapat ditentukan dari TOSO lebih kecil dari TOSW, adhesion tensionnya kurang dari 0, memiliki sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Jika sudut mendekati 180 derajat, batuan tersebut disebut strongly oil wet. Batuan reservoir yang bersifat oil wet ini memiliki batuan yang di mana minyak lebih membasahi permukaannya. Wettability dalam sistem water wet. Batuan yang terisi minyak dan air akan menempati pori-pori terkecil dan membasahi sebagian besar permukaan pada pori-pori yang lebih besar. Pada area yang memiliki saturasi minyak atau oil saturation yang tinggi, minyak yang ada akan tertahan di atas air yang membasahi dan menyebar pada permukaan. Wettability dalam sistem oil wet. Batuan akan dijenuhi oleh air, minyak akan masuk dan membasahi pori-pori terkecil menggantikan air. Sehingga batuan yang dijenuhi minyak berarti oil wet, dan sebaliknya jika dijenuhi air berarti water wet. Ya, di sini terdapat dua gambar yang memberitahu kita tentang wettability pada oil wet dan wettability pada water wet. Di sebelah kiri, oil ini lebih mendominasi dibandingkan yang di sebelah kanan, karena di sebelah kiri ini bisa dilihat warna hijau ini lebih banyak dibandingkan warna biru yang merupakan indikasi dari air tersebut. Di sebelah kanan, air ini lebih banyak dibandingkan dengan oil karena dapat dilihat warna biru ini lebih banyak didominasikan daripada warna hijau yang diindikasikan sebagai oil. Terima kasih.